selamat datang di video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Saradara, NIM 1750610, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Manado. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sistem koloid. Tujuan pembelajaran dari sistem koloid adalah: yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis produk yang berupa koloid. Yang kedua, menjelaskan jenis koloid dan sifat-sifat koloid. Dan yang ketiga, menghubungkan sistem koloid dengan sifat-sifat koloid. Pernahkah kalian mencampurkan air dengan tepung kanji? Pada saat kita mencampurkan air dengan tepung kanji, maka akan terbentuk larutan keruh dan tidak ada endapan. Campuran ini disebut koloid. Untuk memahami tentang koloid lebih dalam, yuk simak penjelasannya. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Jadi, dalam koloid terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Zat yang didispersikan disebut fase terdispersi, sedangkan medium yang digunakan untuk mendispersikan suatu zat disebut medium pendispersi. Berikutnya adalah perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersi. Koloid adalah campuran dua fase yang terdiri dari fase terdispersi dan medium pendispersi. Suspensi merupakan sistem dispersi dengan partikel berukuran besar dan tersebar merata dalam medium pendispersinya. Berikutnya adalah perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Larutan homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi kurang dari 1 nanometer, memiliki satu fase, dan tidak dapat disaring. Contoh larutan yaitu larutan gula, larutan garam, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan bensin. Koloid secara makroskopis homogen, tetapi secara mikroskopis heterogen. Partikelnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Memiliki dua fase, tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Contoh koloid yaitu sabun, santan, susu, selai, mentega, mayones, dan jeli. Suspensi adalah campuran heterogen yang masih bisa dibedakan. Partikelnya berdimensi lebih besar dari 100 nanometer, memiliki dua fase, dan dapat disaring. Contoh suspensi yaitu air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan campuran minyak dengan air. Berikutnya adalah jenis-jenis koloid. Yang pertama, aerosol, emulsi, sol, buih, dan gel. Yang pertama adalah aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat, sedangkan jika zat yang terdispersi berupa zat cair disebut aerosol cair. Contoh aerosol padat adalah asap dan debu dalam udara, sedangkan contoh aerosol cair adalah kabut dan awan. Yang kedua adalah emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Syarat terjadinya emulsi adalah kedua jenis zat cair yang bercampur tidak saling melarutkan. Yang ketiga adalah sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Koloid jenis sol banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam industri. Contoh sol adalah air sungai, yaitu sol dari lempung dalam cair, sol sabun, sol deterjen, sol kanji, tinta tulis, dan cat. Yang keempat adalah buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Seperti halnya dengan emulsi, untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat cair yang mengandung pembuih.
Yang kelima adalah gel. Koloid yang setengah kaku, yaitu antara padat dan cair, disebut gel. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang saat terdispersinya mengadsorpsi medium pendispersinya sehingga terjadi koloid yang agak padat. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Berikutnya adalah sifat-sifat koloid. Sistem koloid mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan ataupun suspensi. Adapun sifat-sifat koloid yaitu efek Tyndall, gerak Brown, muatan koloid, koagulasi, koloid pelindung, dialisis, koloid liofil dan koloid liofob, pengolahan air bersih. Yang pertama adalah efek Tyndall. Jika seberkas cahaya dilewatkan pada suatu sistem koloid, maka cahaya tersebut akan dihamburkan sehingga berkas cahaya tersebut akan kelihatan. Sedangkan jika cahaya dilewatkan pada larutan sejati, maka cahaya tersebut akan diteruskan. Sifat koloid yang seperti inilah yang dikenal dengan efek Tyndall, dan sifat ini dapat digunakan untuk membedakan koloid dengan larutan sejati. Gejala ini pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday, kemudian diselidiki lebih lanjut oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893, seorang ahli fisika bahasa Inggris. Efek Tyndall juga dapat menjelaskan mengapa langit pada siang hari berwarna biru, sedangkan pada saat matahari terbenam, langit di ufuk barat berwarna jingga. Hal itu disebabkan oleh penghamburan cahaya matahari oleh partikel koloid di angkasa, dan tidak semua frekuensi dari sinar matahari dihamburkan dengan intensitas sama. Jika intensitas cahaya yang dihamburkan berbanding lurus dengan frekuensi, maka pada waktu siang hari ketika matahari melintas di atas kita, frekuensi paling tinggi, yakni warna biru, yang banyak dihamburkan, sehingga kita melihat langit berwarna biru. Sedangkan ketika matahari terbenam, hamburan frekuensi rendah, yakni warna jingga, lebih banyak dihamburkan, sehingga kita melihat langit berwarna jingga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengamati efek Tyndall. Di antaranya yaitu sorot lampu mobil pada malam yang berkabut, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu, berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Efek Tyndall tidak sama untuk setiap cahaya yang mempunyai panjang gelombang berbeda. Cahaya kuning misalnya, lebih sedikit dihamburkan. Itulah sebabnya lampu warna kuning dipakai pada saat berkabut, karena cahaya kuning lebih dapat menembus kabut dan terlihat oleh pemakai jalan. Yang kedua adalah gerak Brown. Partikel koloid terlalu kecil dan tidak terlihat jika diamati dengan mikroskop biasa, tetapi dapat diamati dengan mikroskop ultra. Jika diamati dengan mikroskop ultra, akan terlihat partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerak patah-patah atau gerak zigzag. Gerak zigzag partikel koloid ini disebut gerak Brown, sesuai dengan nama penemunya yaitu Robert Brown. Semakin tinggi suhu, maka gerak Brown yang terjadi juga semakin cepat, karena energi molekul medium meningkat, sehingga menghasilkan tumbukan yang lebih kuat. Gerak Brown merupakan faktor penyebab stabilnya partikel koloid dalam medium dispersinya. Gerak Brown yang terus-menerus dapat mengimbangi gaya gravitasi sehingga partikel koloid tidak mengalami sedimentasi atau pengendapan. Yang ketiga adalah muatan koloid. Terbagi menjadi dua, yaitu elektroforesis dan adsorpsi. Yang pertama adalah elektroforesis. Pergerakan partikel koloid dalam medan listrik disebut elektroforesis. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anoda atau elektroda positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif. Dengan demikian, elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Peristiwa elektroforesis ini sering dimanfaatkan kepolisian dalam mengidentifikasi atau tes DNA pada jenazah korban pembunuhan atau jenazah tak dikenal. Yang kedua adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa
di mana suatu zat menempel pada permukaan zat lain seperti ion H+ dan OH- dari medium pendispersi. Untuk berlangsungnya adsorpsi, minimum harus ada dua macam zat, yaitu zat yang tertarik disebut adsorbat dan zat yang menarik disebut adsorban. Apabila terjadi penyerapan ion pada permukaan partikel koloid, maka partikel koloid dapat bermuatan listrik yang muatannya ditentukan oleh muatan ion-ion yang mengelilinginya. Partikel koloid mempunyai kemampuan menyerap ion atau muatan listrik pada permukaannya. Oleh karena itu, partikel koloid bermuatan listrik. Penyerapan pada permukaan ini disebut dengan adsorpsi. Contohnya, Sol Fe OH 3 kali dalam air mengadsorpsi ion positif sehingga bermuatan positif. Dan Sol As2S3 mengadsorpsi ion negatif sehingga bermuatan negatif. Pemanfaatan sifat adsorpsi koloid dalam kehidupan antara lain adalah proses pemutihan gula tebu dalam pembuatan norit, yaitu tablet yang terbuat dari karbon aktif, dan dalam proses penjernihan air dengan penambahan tawas. Yang keempat adalah koagulasi. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu. Beberapa contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari dan industri adalah: yang pertama, pembentukan delta di muara sungai terjadi karena koloid tanah liat atau lempung dalam air sungai mengalami koagulasi ketika bercampur dengan elektrolit dalam air laut. Yang kedua, karet dalam lateks digumpalkan dengan menambahkan asam formiat. Yang ketiga, lumpur koloidal dalam air sungai dapat digumpalkan dengan menambahkan tawas. Yang keempat, asap atau debu dari pabrik industri dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari Cottrell. Yang kelima adalah koloid pelindung. Koloid perlu dijaga agar tidak rusak. Suatu koloid dapat distabilkan dengan menambahkan koloid lain yang disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel saat terdispersi sehingga tidak dapat lagi mengelompok. Adapun contoh koloid pelindung yaitu: yang pertama, pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar. Yang kedua, cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Yang ketiga, zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen juga tergolong koloid pelindung. Yang keenam adalah dialisis. Pada pembuatan suatu koloid, seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dialisis. Dalam proses dialisis, sistem koloid dimasukkan ke dalam suatu kantong koloid. Kemudian kantong koloid tersebut dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air mengalir. Kantong koloid terbuat dari selaput semi-permeable, yaitu selaput yang dapat melewatkan partikel-partikel kecil seperti ion-ion atau molekul sederhana, tetapi menahan partikel-partikel koloid. Dengan demikian, ion-ion keluar dari kantong dan hanyut bersama air. Orang yang menderita gagal ginjal dapat menjalani cuci darah, di mana fungsi ginjal digantikan oleh suatu mesin dialisator. Yang ketujuh adalah koloid liofil dan koloid liofob. Koloid yang medium dispersinya cair dibedakan atas koloid liofil dan koloid liofob. Suatu koloid disebut koloid liofil apabila terdapat gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Liofil berarti suka cairan, dalam bahasa Yunani, lio artinya cairan, dan philia yang artinya suka. Sebaliknya, suatu koloid disebut koloid liofob jika gaya tarik-menarik tersebut tidak ada atau sangat lemah. Liofob berarti takut cairan. Dalam bahasa Yunani, phobia yang artinya takut atau benci. Jika medium dispersi yang dipakai adalah air, kedua jenis koloid tersebut masing-masing disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Yang kedelapan adalah pengolahan air bersih.
Pengolahan air bersih didasarkan pada sifat-sifat koloid, yaitu koagulasi dan adsorpsi. Air sungai atau air sumur yang keruh mengandung lumpur koloidal dan kemungkinan juga mengandung zat-zat warna serta zat pencemar seperti limbah deterjen dan pestisida. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pengolahan air adalah tawas atau aluminium sulfat, pasir, klorin atau kaporit, kapur tohor, dan karbon aktif. Tawas berguna untuk menggumpalkan lumpur koloidal sehingga lebih mudah disaring. Apabila tingkat kekeruhan air yang diolah terlalu tinggi, maka digunakan karbon aktif di samping tawas. Pasir berfungsi sebagai penyaring, klorin atau kaporit berfungsi sebagai pembasmi hama atau desinfektan, sedangkan kapur tohor berguna untuk menaikkan pH, yaitu untuk menetralkan keasaman yang terjadi karena penggunaan tawas. Demikianlah video tentang sistem koloid. Semoga melalui video ini kalian bisa mengetahui tentang peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kalian. Sampai jumpa!